Membangun kemandirian pangan merupakan suatu tantangan di pulau kecil yang umumnya memiliki keterbatasan sumber lahan maupun sumber daya air. Dengan demikian, pengembangan pertanian di pulau kecil masih banyak mengalami kendala dan perlu didukung suatu metode irigasi yang tepat untuk menjamin kontinuitas produksi pertanian serta pengelolaan irigasi berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas lahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air menghadirkan teknologi irigasi hemat air berupa jaringan irigasi mikro. Irigasi mikro merupakan suatu istilah bagi sistem irigasi yang mengaplikasikan air hanya di sekitar zona penakaran tanaman. Dengan debit rendah, kapasitas 200 liter per jam, irigasi mikro dapat berbentuk pancaran air, kabut, pancuran atau tetes melalui bagian pengeluaran pengendali aliran secara khusus berupa alat pemancur atau lebih dikenal dengan emitter. Efektivitas dan efisiensi irigasi mikro lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi irigasi konvensional. Hal ini disebabkan pemberian air ke tanaman bersifat lokal dengan jumlah yang sedikit sehingga akan menekan evaporasi, aliran permukaan, dan perkolasi. Teknologi inovasi merupakan penerapan jaringan irigasi tetes dan irigasi mini sprinkler. Sistem pendistribusian air pada jaringan irigasi tetes dirancang dengan sistem pendistribusian semi-gravitasi di mana air diangkat dengan bantuan pompa submersible, tenaga solar cell menuju ke penampung reservoir, dan selanjutnya air dialirkan secara gravitasi menuju ke lahan melalui pipa utama, pipa manifold atau pipa pembagi, pipa lateral, dan diteteskan melalui emitter langsung menuju daerah perakaran. Sumber air irigasi tetes dapat berasal dari air tanah maupun sumber air permukaan. Sumber air tanah diambil menggunakan sumur bor, sedangkan sumber air permukaan diambil menggunakan pompa dari sumber air sungai. Disediakan juga infrastruktur penyediaan air. Ukuran subblok atau subunit irigasi tetes menyesuaikan luas garapan dan kebiasaan petani setempat dibuat 15 kali 15 meter. Subblok irigasi didesain modular atau sistem bongkar pasang dengan panjang tiap modul 1,5 meter. Sambungan antar modul menggunakan watermoor. Jaringan pipa pembagi diletakkan arah melintang di atas bedengan atau lahan yang akan ditanami. Irigasi mini sprinkler didesain dengan ukuran 15 kali 15 meter dan didesain modular bongkar pasang. Panjang per modul 1,5 meter dengan sambungan antar modul menggunakan watermoor. Jarak antara pipa lateral dan riser pencurah dibuat 3,5 meter menyesuaikan dengan spesifikasi pencurah, tipe pencurah, dan kecepatan angin pada lokasi lahan penerapan jaringan irigasi mini sprinkler. Dengan adanya pengadaan bantuan irigasi selang tetes ini, kami masyarakat Kabau, khususnya masyarakat Kabau, dan saya selaku ketua kelompok PATA merasa berterima kasih dengan adanya bantuan pemerintah ini membantu kita dalam bergerak di bidang pertanian, mengelola pertanian, karena yang diutamakan dalam petani itu yang pertama air, tanah, dan peralatan. Jadi kalau bisa
Saya mengharapkan lagi kepada pemerintah, mungkin instansi irigasi bisa lebih mengembangkan lagi, karena kita di sini masih kurang untuk irigasi. Jadi dengan adanya program irigasi tetes atau irigasi hemat air ini, kita harapkan harapan masyarakat untuk pengelolaannya selama ini terkendala masalah air bisa teratasi. Apalagi ini merupakan satu program yang boleh dikatakan program baru ya untuk di Provinsi Maluku, dan ini merupakan pilot project juga buat kita di Balai Sungai, sekaligus juga untuk Maluku. Dari sini kita harapkan kalau memang di sini sudah berhasil, kita harapkan bisa dikembangkan lagi untuk daerah-daerah kepulauan ya, karena kita tahu persis bahwa daerah-daerah kepulauan di Maluku ini kan lahannya memang tersedia ya, petani penggarap juga tersedia, cuma terkendala masalah air. Makanya diharapkan dengan teknologi yang baru ini ya, di sini kita lihat ada berupa sprinkler ya, mini sprinkler ataupun dengan drive-nya ini, itu bisa mengatasi permasalahan kaitannya dengan kekurangan air yang ada ya. Ini program ini kita bangun dari tahun 2016 kemarin ya, dan ini masih tetap kita kembangkan. Mudah-mudahan kita harapkan 2019 nanti kita akan tambah juga sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dari masyarakat petani yang ada di sini. Tadi saya coba berdiskusi dengan teman-teman petani, mereka sangat antusias ya untuk mengelola di sini, cuma terkendala di masalah air itu. Ya kita harapkan mudah-mudahan percontohan yang ada ini bisa bermanfaat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Ya. Tujuan Puslit Sumber Daya Air untuk menerapkan dan mencoba menerapkan, mengaplikasikan teknologi irigasi hemat air adalah karena irigasi hemat air sendiri adalah merupakan pemanfaatan sumber daya air terutama di bidang irigasi. Dan irigasi salah satunya adalah irigasi air tanah yang bersifat bersifat kapasitasnya lebih kecil dibanding kapasitas pada irigasi konvensional. Nah, oleh karena itu kami menerapkan di Pulau Haruku ini adalah dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat mampu dan bisa mengaplikasikan teknologi irigasi hemat air yang terdiri dari irigasi tetes maupun irigasi pancar, sehingga nanti menghasilkan produk-produk yang bisa paling tidak dinikmati oleh pulau tersebut atau dinikmati para penduduk yang ada di pulau tersebut, ataupun bisa dimanfaatkan atau dijual di antar pulau. Penerapan irigasi mikro, irigasi tetes, dan mini sprinkler diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan pertanian di pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.